Jadi kenapa begitu? Karena saya tidak pernah menyebutkan jumlah. Saya tidak punya jumlah karena saya masih hidup. Jadi itu konsepnya, karena diri kita ini penuh dengan energi yang tidak pernah habis. Beda dengan power ya. Power energi. Jadi intinya begitu. Ada kegiatan teman-teman yang luar biasa, saya ikut-ikutan numpang saja. Numpang saja. Menyumbang dengan apa yang saya punya. Apa Kalau sih biasanya? teman-teman, apa itu? Apa sih biasanya yang sering dilukis gitu kan? Yang sering Karakter dilukis. apa gitu kan? Saya pelukis muslim. Kalau saya bilang saya pelukis Indonesia, Indonesia jelas nggak sih? Pelukis Amerika, Amerika nggak jelas. Saya bilang pelukis modern, modern nggak jelas. Pelukis tradisional, tradisional nggak jelas. Pelukis rohani, rohani apa nggak jelas. Tapi kalau pelukis muslim, gampang. Saya seorang muslim, apapun yang saya kerjakan tidak bertentangan dengan akidah agama saya. Nggak bisa diapa-apain lagi. Mau pakai material apa, mau pakai apa, wujudnya apa, ya, mau natural, mau universal, mau flora, fauna, tapi puncak pada pencapaian saya adalah lukisan modern Islamic kaligrafi atau hot. Tadi kaligrafi tadi bilang kaligrafi itu seluruh dunia, seluruh jenis huruf itu bisa disebut kaligrafi. Dari kata sebentar, permisi ya. Ada dari kata-kata kalos, grafos. Kalos itu indah, grafos goresan. Tetapi kalau hot Al-Quran tidak bisa diwakili huruf Jepang, huruf Cina nggak bisa. Harus dengan huruf Arab. Karena Al-Quran ditulis dengan huruf Arab. Jadi al-hot pasti huruf Arab, bukan huruf Jawa. Jadi tadi jawab tadi pertanyaan Mbak yang cantik tadi, yang pintar tadi. Jadi kira-kira itu. Apalagi lukisannya Pak? Gus, kan kalau di Islam kan nggak boleh melukis bentuk manusia. Kenapa Anda melukis bentuk manusia? Oke. Bukan manusia. Saya pernah diskusi dengan para profesor yang ahli, dan itu zaman kapan dan bagaimana. Itu perdebatan bisa dari semalam di bawah pohon beringin. Nanti ya. Jadi pertanyaannya gampang, tapi jawabannya tidak segampang itu. Dan kenapa ini? Karena itu nanti Ustadz yang menjelaskan. Bukan saya tidak bisa menjelaskan, tapi belum ranahnya. Kita bikin diskusi berhari-hari boleh ya. Kita kayak gitu. Kalau di Arab Saudi kerajaan bilang, oh nggak boleh melukis manusia. Tapi di mana-mana di airport di mana bertebaran wajah raja, mau dilukis mau difoto sama kan? Bukan wajahnya jadi beruang atau itu jawaban sederhana saja. Pak, kalau cerita tentang lukisan ini Pak, tentang lukisan Pak Jokowi, Kenapa? latar belakang lukisan ini. Oh, ini adalah periode kedua. Periode pertama saya melukis Bapak Jokowi, presiden kita, dengan bersorban putih dan berkalung sarung ini dan berjubah putih. Itu beliau belum pakai itu. Saksinya teman-teman GK itu, teman-teman GK itu ke Galang Kemajuan, Geng Keli. Teman-teman, saya akan melukis Pak Jokowi dengan bersorban putih. Padahal beliau boro-boro pernah bersorban, tapi saya kerjakan sebelum beliau bersorban putih. Begitu saya lihat TV, loh, kok Pak Jokowi bersorban putih? Berarti bukan saya mendahului, tapi saya dapat kebagian waktunya lebih cepat saya. Nah, itu lukisan kalau mahal bukan karena lukisannya atau apa, tapi yang dilukis dan kejadian dan kenapa beliau bersorban. Kalau mahalnya berapa kira? Mahal itu masih bisa kebeli, masih bisa ada ukurannya. Orang kaya di dunia masih bisa dihitung, tapi kalau unlimited price, nilai itu sudah hanya dia. Saya masih belum nyambung nih masalah tidak terbatas masalah. Oh ya, tak sambungin ya. Bayar ya. Ini bentar, masalah harga ya, katakanlah harga ya. Boleh tak sambungin? Sebentar loh. Dalam artian untuk di event ini, Ya. Ini kan ada persentase nggak sebagian untuk GSUI sekian persen, ini sekian persen gitu untuk sendiri sebagai yang memiliki karya. Saya pelukis, ada big management, ada big event, saya tidak pernah menjawab. Tapi menjawab yang tadi unlimited jumlah, unlimited nominal, itu begini. Biasanya orang pintar kalau nanya, itu dijawab masih nanya lagi. Contohnya suatu saat saya selalu memulai lelang lukisan karya saya. Padahal lelang itu kalau udah saya serahkan, saya hibahkan, saya udah selesai urusan baik dengan Tuhan, dengan teman-teman. Tapi karya teman-teman, Gus berapa? Nah, saya ke jual beli. Saya jawab Rp1. Pernah ada pelukis di dunia, lelang di dunia dimulai dengan $1. Saya mulai ditanya lagi, Gus kok Rp1? Nah kan tanya. 1 itu yang kita tuju adalah angka keridoannya Tuhan. Angka 1 itu angka Tuhan. Bukan kantong tebelnya Fir'aun atau Korun yang hadir di sini. Kedua, rupiah itu mata uang kita. Nggak ada urusan terpuruk, nggak ada urusan ini. Itu mata harus kita hormati.
Saya bilang gini, waktu itu menteri masih ada Bang Hatta segala macam. Coba di ruangan ini, di reuni ITB, ada yang punya Rp1, angkat jari, ambil lukisan ini. Nggak ada kan? Apa kalau Rp1 saya hina? Kalau 1 miliar saya mulia? Nggak ada urusan. Jadi orang itu harus punya batas-batasan urusan, dan kalimat statement itu harus jelas, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, dan nyata. Dan disaksikan bumi langit dan sampai akhir. Ini ketertarikan saya sama kelompok ini. Jadi saya menulis lagu ini sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Saya belum mendapat tempat yang tepat untuk bagaimana saya bisa menerbitkan lagu ini, mengeluarkan lagu ini. Kenal sama teman-teman KSUI ini, saya merasa di sini tempat yang tepat. Lagu ini muatannya tentang patriotisme, ya, Indonesia, bagaimana kecintaan tanah air, bagaimana persatuan, bagaimana kerjasama, bagaimana seperjuangan, sepenanggungan ke depannya Indonesia ini. Apalagi dalam konteks COVID-19 saat ini. Saya pikir COVID-19 ini benar-benar bisa lebih menderasakan kita, mempersatukan kita, memandang kita bersama-sama memandang Indonesia ke depannya. Maka kontekstual kawin lagu ini dengan kondisi pada saat ini, entah kondisi corona ini ataupun kondisi politik, kondisi sosial kita selama ini. Jadi saya mempersembahkan lagu ini untuk Indonesia ke depan. Kira-kira seperti itu. Itu terinspirasi dari Mas Yom untuk akhirnya menciptakan, dan makan waktu berapa lama untuk? Saya menulis lagu ini sudah sekitar 10 tahun yang lalu saya tulis lagu ini. Saya menulis memakan waktu memang cukup lama, mungkin berbulan ya. Saya menulis lagu ini hampir 1-2 bulan karena gagasan-gagasan, ide-ide yang ada di dalam lagu ini itu tentang bagaimana sehendaknya putra-putri, saya mengatakan kita ini bangsa besar, bagaimana kita putra-putri bangsa besar ini bersatu. Kita senantiasa menghidupkan panji-panji di setiap hati kita, panji persatuan itu di setiap hati kita, ya, untuk memenangkan setiap perjuangan kita untuk mencapai Indonesia jaya. Nah, Indonesia itu harus jaya karena kita ini bangsa besar. Itu muatan lagu ini. Bagaimana selama sejarah kita yang panjang selama ini Ibu Pertiwi seakan terus menangis. Makanya dalam lirik ini saya katakan sutra merah putih menghapus air mata Ibu Pertiwi, terlalu lama menangis. Mari kita bersatu. Kenapa sih Om mau rela memberikan karyanya untuk? Saya memberikan karya ini untuk lewat kelompok ini untuk Indonesia. Saya harap lagu ini berguna untuk Indonesia, untuk kita semua putra putri bangsa besar. Saya pikir itu poinnya yang ada di lagu ini. Nantinya lagu ini dibawakan oleh siapa? Nah, siapa saja. Saya malah berpikir lagu ini sebaiknya dinyanyikan rame-rame. Tetapi satu yang saya harapkan, kalau bisa pada bagian sutra merah putih hapus air mata Ibu Pertiwi, itu mestinya pemimpin negara. Bahasa itu beliau yang paling tepat mengucapkan sutra merah putih hapus air mata Ibu Pertiwi, terlalu lama menangis. Sutra merah putih hapus air mata Ibu Pertiwi, jangan biarkan.